Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan siapapun Anda. Selamat datang di video saya. Di video ini kita akan membahas mengenai seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan beliau berasal dari India. Bahkan pengaruhnya sudah mencapai dunia. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jessica Febrianti Manalu, berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, kelas reguler A 2024. Jadi pada video kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai seseorang yang memiliki dampak yang sangat besar di dunia. Dengan mengenal beliau, kita dapat menambah rasa nasionalisme dan rasa kemanusiaan kita. Jadi, apa intinya dan dari mana sebenarnya sumber dari video ini? Teman-teman semua, ada yang spesial. Maksud saya yang ini, yaitu buku berjudul Gandhi Sebuah Autobiografi, di mana pada buku ini dijelaskan mengenai perjalanan beliau dari mulai remaja hingga pada saat beliau melakukan perjalanan-perjalanan yang membuat beliau sangat terkenal sampai ke seluruh dunia. Namun, perlu untuk saya pertegas atau perlu saya untuk perjelas sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan seluruh bagian dari buku ini. Akan tetapi, apa yang menjadi isi dari buku ini akan tersampaikan melalui penjelasan saya pada video kali ini. Jadi, mari kita sama-sama mengenal Gandhi atau Mahatma Gandhi pada video saya ini. Happy watching! Apa yang terlintas di benak Anda apabila Anda mendengar nama Mahatma Gandhi? Apakah seorang tokoh revolusioner, seseorang yang menempuh pendidikan di London, seorang pembawa gerakan-gerakan damai, seseorang yang anti kekerasan, atau pria yang menikah di umur 13 tahun? Atau apa? Semua itu adalah kekhasan dari Mahatma Gandhi. Tapi sebelumnya, kita akan membahas mengenai latar belakang beliau. Mahatma Gandhi memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Namun, ibunya merupakan istri keempat dari sang ayah. Jadi, Gandhi memiliki 2 saudara tiri dan 3 saudara kandung. Sejak kecil, Gandhi telah diajarkan oleh ibunya untuk memiliki rasa keagamaan yang tinggi, kesederhanaan, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itulah, Gandhi sejak kecil sampai dengan dewasa memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, setelah Gandhi menjadi orang yang dewasa, dia memiliki 2 sahabat dekat. Dua sahabat dekatnya ini memakan daging sapi, di mana dalam ajaran agama mereka tersebut, mereka tidak boleh memakan daging. Karena sejak kecil Gandhi juga sudah diberitahu oleh orang tuanya, yaitu ibunya, bahwa mereka harus menjadi seorang vegetarian, yaitu tidak boleh memakan daging. Pada waktu itu, Gandhi menolak tawaran dari teman-temannya yang memakan daging tersebut. Akan tetapi, teman-temannya kekeh ingin membuat Gandhi ikut juga memakan daging tersebut, hingga pada akhirnya teman-temannya, saking kekehnya teman-temannya ini ingin mengajak Gandhi untuk melanggar aturan dari agama Hindu. Mereka memasak daging sapi ini dengan berbagai olahan dan berbagai varian, sehingga pada akhirnya Gandhi memakan daging tersebut karena rasa penasaran terhadap rasa daging itu. Akan tetapi setelah Gandhi memakan daging itu, dia merasa menyesal. Pada saat itu penyesalannya memang sudah terlambat. Karena kalau di awal kan itu namanya pendaftaran. Gandhi pun sangat menyesal dengan tindakannya itu. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan lagi. Waktu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Penyesalan Gandhi tidak ada artinya. Memang pada awalnya itu tidak terbongkar oleh siapa-siapapun, meskipun Gandhi sangat takut itu akan terbongkar. Ada lagi hal unik yang akan kita bahas mengenai Gandhi, yaitu dia menikah pada saat umur 13 tahun. Ya,
Anda tidak salah dengar, 13 tahun. Di Indonesia pada umumnya menikah pada usia 13 tahun itu sangat-sangat agak kurang enak lah didengar apabila sampai terjadi. Tapi Gandhi menikah pada saat itu karena adanya perjodohan dari orang tuanya. Meskipun jodoh Gandhi pada waktu itu yang diberikan oleh orang tuanya itu juga umurnya hampir sama dengan Gandhi, yaitu 14 tahun. Akan tetapi secara logika perjodohan itu kurang baik karena pada waktu itu Gandhi tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap istrinya. Bahkan dia sempat mengatakan bahwasanya pernikahan itu tidak memiliki arti apapun terhadap Gandhi. Yang dia pikirkan pada usia segitu, seperti itu ya 13 tahun, hanya mengenai baju baru yang dia pakai pada saat dia menikah. Sedikit agak miris, tapi itulah kenyataannya. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, pada saat pernikahan Gandhi sudah semakin lama, jadi perasaan dari Gandhi pun muncul terhadap istrinya tersebut. Nah, istri Gandhi dan Gandhi memiliki perasaan saling nafsu pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ayah Gandhi kebetulan sakit juga, tetapi karena Gandhi memiliki nafsu yang sangat tinggi pada waktu itu, dia meninggalkan ayahnya yang sedang sekarat dan memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sebenarnya pada awalnya dia tidak menyukainya. Hanya karena nafsu dia yang tinggi lah, dia pergi untuk menemui istrinya dan melakukan hubungan seksual dan meninggalkan ayahnya yang sekarat pada waktu itu. Namun mirisnya, ayah Gandhi meninggal pada saat Gandhi melakukan hubungan dengan istrinya itu, sehingga dia sangat menyesal karena perbuatannya. Bahkan dia sempat mengatakan dalam bukunya bahwa hanya karena nafsunya lah orang tuanya tidak dia lihat meninggal. Maksudnya dia kalau tidak melakukan hubungan tersebut dengan istrinya pada waktu itu, pasti dia bisa melihat ayahnya meninggal dan bahkan ada kemungkinan ayahnya meninggal di pangkuannya. Jadi dia sangat tidak suka pada waktu itu dan sangat menyesalinya. Apalagi karena hubungan tersebut istrinya pada waktu itu menjadi hamil. Jadi pada saat istrinya keguguran atau kandungannya meninggal pada waktu itu, jadi Gandhi seolah-olah merasa bahwasanya itu merupakan sebuah teguran kepada dia karena ayahnya meninggal dan anaknya yang sebenarnya tidak dia inginkan pada waktu itu meninggal. Dia menganggap hal tersebut soalnya sebagai teguran terhadap dirinya. Namun sebelum itu perlu untuk saya perjelas. Tadi sempat saya tidak mengatakan bahwasanya kenapa Gandhi mau dijodohkan dengan seusia tersebut padahal dia memiliki penyesalan yang agak-agak banyak sekali setelah dia menikah. Jadi sebenarnya Gandhi dinikahkan seusia seperti itu dan dijodohkan dengan seusianya itu karena ingin menghemat biaya pernikahan. Ya, betul, menghemat biaya pernikahan. Karena pada waktu itu, dalam satu pesta itu, berlangsung 3 orang yang menikah. Tentu saja dengan pasangan-pasangan yang berbeda, yaitu Gandhi dengan istrinya, kemudian kakaknya dengan istri kakaknya sendiri, dan juga sepupu Gandhi juga. Jadi, dalam pernikahan tersebut, apabila mereka bertiga sekali menikah, maka biaya pernikahan mereka akan lebih minim. Itulah alasan mengapa Gandhi dinikahkan terlalu dini oleh orang tuanya pada waktu itu. Pada saat selesai menikah, Gandhi memang tidak memiliki perasaan kepada istrinya. Itu pada awalnya. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, akhirnya dia memiliki nafsu terhadap istrinya. Namun kebetulan pada saat itu bertepatan sekali dia mendapati ayahnya yang sedang sakit sekarat. Akan tetapi Gandhi tidak bisa mengalahkan nafsunya, sehingga pada waktu itu di saat ayahnya sedang sekarat, dia meninggalkan ayahnya, sehingga ayahnya meninggal dunia karena dia lebih memilih untuk
melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dia sangat menyesal sekali pada waktu itu karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, termasuk melanggar aturan dari agamanya sendiri, yaitu memakan daging yang diketahui oleh ayahnya, yang kemudian ayahnya marah, kemudian sakit, dan itu semua gara-gara Gandhi. Hingga pada saat itu, setelah dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya, ternyata istrinya itu mengandung. Dan entah apa yang ada di pikiran Gandhi, dia merasa sangat banyak sekali salah karena perbuatannya. Akan tetapi sayangnya, pada waktu itu istri Gandhi tidak melahirkan anak Gandhi. Akan tetapi anaknya itu meninggal. Anak yang dikandung oleh istrinya itu meninggal. Namun, Mahatma Gandhi memandang hal tersebut sebagai teguran untuk dia karena telah melakukan banyak sekali kesalahan. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, karena ada amanat ayahnya yang mengatakan bahwasanya dia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga pada usia 18 tahun, yaitu tahun 1888, dia melanjutkan pendidikannya ke Inggris, tepatnya di London. Akan tetapi, pada waktu itu dia melanjutkan pendidikannya itu karena ada amanah dari ayahnya, dan dia mengambil jurusan pengacara pada waktu itu dan mengambil bagian hukum karena itu merupakan amanat dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal. Nah, pada saat itu dia susah sekali untuk beradaptasi di London. Kenapa? Karena di London orang-orang lebih banyak memiliki makanan daging, sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi, mereka kan orang yang vegetarian, mereka tidak bisa memakan daging. Jadi dia sangat sulit untuk beradaptasi karena selain tidak ada temannya di situ, dia sangat sulit untuk menahan nafsunya untuk memakan daging gitu kan, vegetarian nggak boleh makan daging. Tapi ada yang lebih unik dari situ. Kenapa? Karena unik, Inggris itu kan merupakan negara Eropa yang menjajah negaranya yaitu India. Tapi Mahatma Gandhi ini malah pergi ke negara yang menjajah negaranya. Maksud saya, dia pergi ke negara di mana pergi ke sebuah negara, belajar di sebuah negara di mana negara tersebut menjajah negaranya yaitu India gitu. Dia pergi ke sana. Nah, pada usianya yang 21 tahun, Gandhi pun lulus dari sekolah yang ada di London. Nah, pada saat dia lulus, dia tidak melanjutkan pendidikannya di London. Melainkan dia malah kembali ke India untuk membangun karir di India. Pada waktu itu kan dia lulusan hukum dan ingin menjadi seorang pengacara. Akan tetapi pada saat kepulangan dia ke India itu masih banyak sekali penjajah, yaitu orang-orang Eropa yang ada di daerahnya itu India, sehingga membuat dia sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan hal tersebut, akhirnya dia pergi ke Afrika Selatan. Untuk apa? Nah, di Afrika Selatan, dia direkrut menjadi seorang anggota dari sebuah gerakan, di mana gerakan ini terdapat banyak sekali orang India yang ingin menyuarakan hak mereka terhadap orang-orang Eropa. Pada saat mereka gabung ke gerakan tersebut, akhirnya mereka itu menjadi memiliki sebuah pangkat atau memiliki sebuah jabatan dalam dunia politik. Dan dari situlah teman-teman Mahatma Gandhi dan Gandhi juga kemudian membentuk sebuah gerakan baru dengan berbagai gerakan, dan banyak sekali gerakan yang mereka buat untuk menyuarakan hak-hak kemerdekaan dari negara India. Akan tetapi ada sebuah gerakan yang memuncakkan perjuangan mereka untuk mencapai hak mereka, yaitu gerakan yang Mahatma Gandhi pimpin. Nah, gerakan ini mereka buat untuk menyuarakan apa yang menjadi hak mereka. Si Mahatma Gandhi dan teman-temannya pun membuat gerakan masing-masing kemudian setelah mereka memiliki tahta atau jabatan di dunia politik. Pada saat itu ada sebuah gerakan yang Mahatma Gandhi buat yang mensukseskan penyuaraan
beliau terhadap orang-orang Eropa, di mana isinya itu bahwasanya orang Eropa atau orang berkulit putih tidak memiliki hak yang penuh terhadap orang India. Akan tetapi uniknya, setiap gerakan yang mereka buat itu tidak berdasarkan perang, tidak mengajukan perlawanan, akan tetapi mereka membentuk gerakan-gerakan perdamaian yang menyuarakan hak mereka, tapi tidak ada perlawanan atau kekerasan. Mereka tetap menjunjung tinggi perdamaian dan juga anti kekerasan. Nah, pada waktu itu Gandhi sempat pergi untuk mengikuti konferensi ke London, di mana pada saat itu setelah berlangsung 1 tahun setelahnya, tiba-tiba Gandhi dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara tersebut, kekuasaan Gandhi atau Gandhi yang sudah menjadi pemimpin akhirnya diwariskan kepada muridnya, di mana muridnya inilah yang menjadi pemerintah pertama di negara India dan merupakan bapak pendiri India. Pada waktu itu disebutlah dia sebagai seorang bapak pendiri India. Nah, setelah Gandhi keluar dari penjara, dia tidak berhenti untuk berjuang menyuarakan apa yang menjadi hak orang India. Dia membuat sebuah gerakan atau komunitas yang lebih besar, di mana pada saat itu Perang Dunia II sudah berakhir atau sudah hancur. Dibuat oleh mereka lah sebuah gerakan ini, di mana gerakan ini menghimpun atau membuat kedatangan banyak sekali orang-orang India yang menyuarakan apa yang menjadi hak mereka. Dan di sanalah kemerdekaan dari orang India ini tercapai pada saat mereka membuat gerakan yang benar-benar lebih super dari gerakan-gerakan sebelumnya. Pada saat itulah India mencapai kemerdekaannya melalui gerakan yang Mahatma Gandhi pimpin sendiri pada waktu itu. Nah, karena keberanian dan keterkenalan Mahatma Gandhi serta pengaruhnya sampai ke ujung dunia pada waktu itu, ada seorang yang seagama dengan dia, itu agama Hindu, iri dengan pencapaian Gandhi tersebut. Yang pada akhirnya karena keiriannya, pada waktu itu Gandhi bersama 2 cucunya ingin menghadiri sebuah upacara doa. Gandhi dirangkul oleh 2 cucunya ini, 2 cucu perempuannya. Jadi orang yang iri kepada dia itu menyembah dia pada waktu itu, bersujud di kakinya, akan tetapi memiliki maksud yang jahat, yaitu tepatnya dia menembak 3 kali Gandhi pada waktu itu sehingga sekarat. Bahkan setelah beberapa jam setelahnya Gandhi pun meninggal. Itu menjadi sebuah kejadian yang cukup tragis di India, yang karena Gandhi kan sudah menyuarakan apa yang menjadi hak orang India dan memerdekakan India melalui perdamaian. Telah berjuang melalui gerakan-gerakan dan perdamaian-perdamaian pada waktu itu, akan tetapi hanya karena rasa iri, dia malah dibunuh oleh orang yang seharusnya menjadi teman seperjuangannya. Nah, pada waktu itu setelah pembunuhan tersebut, yang membunuh Gandhi pun dihukum mati pada bulan November tahun 1948 pada waktu itu. Dan berakhirlah kisah Mahatma Gandhi. Dan kemudian apa yang bisa kita ambil dari kisah Mahatma Gandhi ini? Kisah Mahatma Gandhi mengingatkan kita untuk terus berjuang menyuarakan apa yang menjadi hak kita melalui perdamaian dan tidak dengan kekerasan. Kemudian meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan rasa kemanusiaan kita, dan masih banyak lagi. Namun pada intinya, Mahatma Gandhi tidak dapat terlupakan dari kisah India karena beliau adalah seseorang yang sangat berpengaruh sekali di India. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai Mahatma Gandhi, dan demikianlah berakhirnya penjelasan saya juga mengenai Mahatma Gandhi pada video saya ini. Saya memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya menyadari banyak sekali kekurangan pada video saya ini, dan saya memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dan saya menerima kritikan dan saran dari setiap orang yang sedang menonton video ini. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih.